Sore hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal dari hasil exit poll maupun quick count yang sekarang ini sudah pada angka 85%, menunjukkan pasangan nomor 3 yaitu Mas Pram dan Bang Dul unggul di berbagai wilayah yang ada di Jakarta, hampir di semua wilayah. Yang kedua, quick count menunjukkan bahwa margin plus minus itu 1%. Sehingga dengan demikian memang untuk apakah ini satu putaran atau tidak akan bisa kita ketahui malam ini. Karena bagi pasangan Bang Dul dan Mas Pram, kami juga menyiapkan real account yang akan siap pada malam hari ini. Sehingga dengan demikian kami mempunyai data yang lengkap, C1 yang lengkap, dan itulah yang nanti akan kami gunakan acuan untuk perhitungan yang ada. Secara khusus, saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih bagi seluruh warga Jakarta yang telah memberikan suaranya kepada para pasangan calon, tidak hanya kepada saya dan Bang Dul, tapi juga pasangan nomor 1 dan nomor 2. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kita akan tunggu hasil akhir real account. Mudah-mudahan hasil akhir ini segera bisa kita peroleh. Dan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, karena kami mempunyai instrumen yang lengkap, saksi yang lengkap, kami yakin pada malam hari ini pasti kami sudah bisa mempunyai data real count yang ada. Itulah yang ingin kami sampaikan. Kembali sekali lagi terima kasih. Dan Bang Dul ada yang disampaikan? Ya, saya sedikit saja, Mas. Terutama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Usai sudah pertempuran yang begitu melelahkan, dan pertempuran insya Allah pasti akan ada pemenangnya. Siapapun pemenangnya itu harus kita sambut dengan bahagia. Jakarta harus tenang, bahagia, damai, karena memang kehidupan besok jauh lebih berat yang akan kita hadapi. Kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa. Muara Karang sudah hampir 1 meter banjir karena air rob. Kemudian kita persiapan untuk Ramadan dan Lebaran, tidak mudah menyiapkan seluruh kebutuhan pokok masyarakat Jakarta. Artinya, marilah kita terima apapun hasilnya. Kalau memang kita akan mencapai 1 putaran, kami bersyukur. Kalau memang harus 2 putaran, itu realita. Tapi kita tunggu nanti malam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami memberikan kesempatan, mungkin nggak usah banyak-banyak, 3 media, kalau ada kami persilakan. Ada? Nggak ada? Baik, karena tidak ada yang bertanya, karena mungkin udah jelas, jadi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita dengarkan bersama tadi pernyataan dari pasangan calon nomor urut 3 Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung dan Rano Karno, pasca sudah ada beberapa hasil unggul sementara di Pilkada 2024. Namun kita tetap menunggu bagaimana penghitungan dan hasil resmi dari KPU di semua daerah. Tidak hanya Jakarta, tapi yang juga ditunggu-tunggu adalah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ya. Saya kembali ke Anda, Mas Soto. Bagaimana? Bisakah kemudian deklarasi yang dilakukan oleh Carta Politika yang ditujukan kepada kami hasil sementara untuk Jawa Tengah dan juga Jawa Timur? Kalau Jakarta kan tadi kita lihat memang nampaknya tidak bisa disimpulkan bahwa statistik bahwa sudah bisa disimpulkan pemenangnya adalah Pram dan Dul, diikuti oleh RK Suswono, lalu kemudian Dharma dengan Kon. Itu bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks peringkat yang tidak bisa disimpulkan karena ada aturan khusus di Pilkada DKI. Betul. Harus menyentuh angka 50% plus 1 adalah apakah
pilkada ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran karena suara tertinggi Pram dan Dul itu ada di wilayah 49 di survei di quick count saya 49,9, mirip dengan range di antara lembaga-lembaga lain yang menyertakan angka 49 sampai 50 lebih. Jadi dengan margin of error 1% kita simpulkan Jakarta belum bisa disimpulkan kira-kira Belum seperti bisa. itu. Artinya warga Jakarta masih harus Menunggu bersabar. rekapitulasi manual dan semoga kita bisa Oke. saling menjaga. Kita dengarkan dulu, ini adalah wawancara jurnalis Kompas TV dengan paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno. Hasil survei Mas, dan tadi Berapa, Om, sekarang? kurang lebih sekitar 70% suara ini sudah masuk datanya, angkanya berubah-berubah tipis antara 49 sampai dengan 50,11%. Tanggapannya melihat itu seperti apa? Yang pertama, saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih atas pilihan warga Jakarta pada hari ini. Hal ini menunjukkan kerja keras saya dan Bang Dul mendapatkan apresiasi karena dari ketiga calon kami yang unggul dibandingkan dengan calon yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting dan yang terpenting adalah pemilu gubernur Jakarta kali ini berlangsung aman, damai, tentram, riang gembira, dan mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang positif bagi kehidupan perekonomian kita. Tentunya secara khusus kami juga menunggu bagaimana hasil real count-nya. Karena kan ada exit poll, ada quick count, ada real count yang kita tunggu. Hasilnya memang plus minus 1%, dan itu menunjukkan bahwa memang di Jakarta ini belum 1000% satu putaran atau 2 putaran gitu. Sebelum kita jauh bahas 1 putaran atau 2 putaran nih Mas, saya kebetulan juga mengikuti Mas Pram, Bang Dul dari awal. Kita tahu kalau berdasarkan elektabilitas survei itu dari 0% sekarang sudah bisa unggul ya kalau kita lihat dari hasil beberapa survei dari Litbang Kompas salah satunya. Faktornya apa sih Mas? Apakah memang karena kerja-kerja ada berapa ratus tempat yang sudah dikunjungi atau karena kemarin sempat di penghujung ada endorse dari tokoh-tokoh yang juga pernah jadi gubernur? Yang paling utama dan terutama sebenarnya kerja keras yang kami lakukan. Karena bagaimanapun dalam pemilihan gubernur yang paling utama adalah pertarungan figur. Kalau figurnya sendiri tidak bisa dijual dan menjual, sehebat apapun endorsement yang dilakukan oleh tokoh itu menurut saya tidak terkejar lah. Bahwa kemudian saya mendapatkan endorsement dari beberapa tokoh yang kemudian secara signifikan itu membuat suara kami berdua makin baik, itu memang realitas yang ada dan kami berterima kasih untuk itu. Secara khusus kami berterima kasih kepada Mas Anies, Pak Ahok yang telah memberikan endorsement, termasuk Bang Foke dan juga keluarga Bang Yos begitu ya. Sehingga itulah yang menjadi modal awal bahwa di awal saya dan Bang Dul ini kan seperti David and Goliath. Sehingga kalau kemudian sekarang ini angkanya secara signifikan menunjukkan kami yang nomor 1, ini menunjukkan bahwa apapun kerja keras itu ada hasilnya. Endorsement memperkuat kami secara energi dan sebagainya, itulah yang kami alami. Nah Mas, tadi pagi juga sempat bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, sempat mengawal TPS-nya Ibu Mega juga. Pramono Anung dan Ada Rano pesan khusus Karno yang menanggapi disampaikan ke Mas hasil hitung cepat Ya, kalau Ibu dari beberapa pesannya lembaga survei termasuk Carta Politika dan juga pemilu Litbang gubernur Kompas. ini Kalau tetap tadi jurnalis dengan Kompas TV stay yang mewawancara gembira langsung dan saat beliau ini juga mengharap. di Jawa Barat sudah bergabung bersama kami salah satu pasangan calon pilkada, calon gubernur Deddy Mulyadi. Selamat sore, assalamualaikum Kang Deddy. Kang Deddy, apakah bisa mendengar suara Nitya? Sangat bisa mendengar, suaranya jelas. Kang Deddy, terima kasih sudah gabung. Saya tahu Anda pasti ingin menemui banyak sekali orang-orang, terutama setelah ada beberapa lembaga survei yang menunjukkan hasil hitung cepat, suara Anda unggul. Apa saja yang sudah Anda katakan kepada pendukung Anda, kepada tim ses Anda, karena angkanya sejauh ini di pukul 16.30, ini 61% kalau versi Litbang Kompas, Kang Deddy. Ya QC Mas yang bisa dipegang. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya pada seluruh warga Jawa Barat yang memberikan kepercayaan penuh pada saya dan Kang Erwan untuk memimpin Jawa Barat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang telah memberikan kepercayaan pada saya
untuk maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, dan Ketua Umum partai-partai lainnya yang memberikan dukungan penuh pada saya untuk mengikuti proses demokratisasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jawa Barat. Dan berikutnya pada seluruh tim kerja, tim sukses, relawan dan warga yang secara spontan dalam setiap hari memberikan respon, supporting, melakukan pembelaan pada saat saya mendapat kampanye hitam. Dan partisipasi warganya sangat tinggi. Pada warganet saya mengucapkan terima kasih. Tanpa dukungan Anda semua hari ini saya tidak akan bisa duduk di sini dan melihat hasil quick count dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan terima kasih juga pada Kompas TV yang rajin menyiarkan Pemilu Kada Jawa Barat. KPU. Apakah Anda sudah sempat berkontak atau menghubungi 3 paslon lainnya? Oh belum, karena ini kan masih suasana penghitungan cepat ya, dan belum kelar. Nanti kalau sudah hasil putusan KPU saya akan menghubungi. Biasanya kan para paslon itu selalu menunggu putusan hasil KPU. Tapi sudah komunikasi dengan Pak Prabowo ya. Tadi Anda sempat menyatakan bahwa berterima kasih kepada selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Anda sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo? Sudah kirim WA tadi via DC menyampaikan waktu masih exit poll saya sudah menyampaikan gambaran di Provinsi Jawa Barat. Nah, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama mungkin kita akan berkomunikasi. Baik, terima kasih Kang Deddy sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Tentu kita berharap sampai akhir nanti penghitungannya tidak ada kendala dan juga kita masih menunggu hasil resmi dari KPU. Terima kasih Kang Deddy. Dan saudara, kami masih akan kembali dengan pantauan bagaimana suara unggul ini akan terus kami hadirkan kepada Anda. Beberapa sudah melakukan deklarasi suara unggul dari hasil hitung cepat Litbang Kompas misalnya ataupun juga dari Carta Politika. Analisanya masih akan kami bawakan di suara unggul masih dengan ada rekan saya juga nanti ada Rahmat Ibrahim. Tetaplah bersama kami.